R ya. Sekarang karena perubahan bebasnya lebih dari 1, maka PD yang akan kita libatkan itu adalah PD parsial karena perubahan bebasnya lebih dari 1. Nah, sekarang kita lihat kasus kita ini. Di sini ada sebuah bidang datar gitu. Di atasnya ada cairan yang mempunyai densitas dan viskositas tetap. Bidang datar ini terletak pada sumbu X dan Z. Bidang datar ini terletak pada sumbu X dan Z. Sebelum pengamatan, bidang datar tersebut dalam keadaan diam. Karena bidang datarnya itu diam, maka akibatnya fluida yang ada di atas bidang datar tersebut juga diam. Maka sebelum pengamatan, baik bidang datar maupun fluidanya semuanya dalam keadaan diam. Tetapi begitu mulai dilakukan pengamatan atau ketika waktunya T sama dengan 0, bidang datar tersebut itu digerakkan ke arah X. Bidang datar tersebut digerakkan ke arah X. Akibatnya apa? Maka bidang datar ini bergerak dengan kecepatan tetap sebesar V0. Nanti bisa kita lihat gambarnya. Nah, karena bidang datar kita itu ditarik ke arah X dengan kecepatan sebesar V0, maka akibatnya fluida yang ada di atas bidang datar tersebut juga akan ikut bergerak. Bergeraknya juga ke arah X, tetapi kecepatannya lebih kecil daripada kecepatan dari bidang datar tersebut. Dalam kasus ini kita diminta untuk menentukan persamaan distribusi kecepatan. Karena tadi ya bidang datarnya itu bergerak ke arah X, maka fluidanya juga bergerak ke arah X. Maka dalam kasus kita ini nanti kita diminta untuk membuat persamaan distribusi kecepatan sebagai fungsi posisi, yaitu dalam arah Y dan waktu. Itu ya. Dengan asumsi apa? Dalam kasus ini tidak ada pengaruh perbedaan tekanan dan tidak ada pengaruh gaya gravitasi. Nah, kenapa ya ini? Kenapa kok perpindahan momentumnya terjadi ke arah Y gitu ya? Karena apa? Tadi semakin ke atas kecepatan fluidanya semakin kecil, akibatnya fluida kita ini dalam posisi Y akan terjadi perubahan kecepatan fluida sehingga perpindahan momentum terjadi dalam arah Y. Sementara ada pengaruh T di sini. Karena apa? Pengamatan kita dilakukan pada kondisi tidak steady. Sehingga waktunya itu berpengaruh. Kalau kemarin materi kita sebelum ini, untuk perpindahan momentum kan semua pengamatannya dilakukan pada kondisi steady, sehingga waktu tidak berpengaruh. Tapi karena di sini pengamatannya itu dilakukan pada kondisi tidak steady, maka kecepatan fluida itu selain dipengaruhi oleh posisi dalam arah Y, juga dipengaruhi oleh waktu. Kalau kita lihat gambarnya sekarang, di sini itu adalah ketika belum mulai dilakukan pengamatan atau ketika T-nya kurang dari 0. T kurang dari 0 bukan waktunya negatif, tidak. Tetapi ini maksudnya adalah sebelum pengamatan. Baik bidang datarnya, ini bidang datarnya yang mempunyai gambar gelap, itu ya. Sementara fluidanya ini ada di atas bidang datar ini. Jadi sebelum dilakukan pengamatan, baik bidang datar maupun fluidanya semua dalam keadaan diam. Tetapi ketika mulai dilakukan pengamatan, apa yang terjadi? Maka bidang datar ini bergerak ke arah X dengan kecepatan tetap sebesar V0. Jadi di sini posisinya adalah pada Y sama dengan 0. Vx-nya adalah sama dengan V0. Nah, tebal cairan kita nanti, tebal cairan di atas bidang datar nanti, itu tebalnya tak terhingga. Jadi Y kita posisinya sampai di sini. Y-nya sampai tak terhingga. Ketika Y-nya sama pada posisi tak terhingga, maka Vx-nya adalah sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena semakin jauh dari bidang datar, karena sumber geraknya kan di bidang datar.
maka semakin jauh dari bidang datar, kecepatan fluida dalam arah Y itu menjadi kecil. Sehingga betul pada posisi Y sama dengan tak terhingga, kecepatan Vx-nya adalah sama dengan 0. Nah, karena pengamatan kita yaitu Vx itu sebagai Vx kita itu sebagai fungsi posisi dan waktu. Karena ada pengaruh dua variabel ini, maka profil antara Vx, kecepatan fluida, dengan posisi dan waktu itu adalah membentuk persamaan yang tidak linier. Kalau kemarin kita kondisinya steady, maka profilnya adalah linier. Karena ini pengamatannya dilakukan pada kondisi tidak steady, maka profilnya adalah tidak linier. Oh ya, kalau yang ini ya gambar di tengah, saya hapusnya dulu. Gambar tengah itu adalah ketika T-nya kurang dari 0 atau sebelum pengamatan. Kalau T-nya sama dengan 0 ketika mulai dilakukan pengamatan. Dan ketika T-nya lebih dari 0, profilnya adalah sama dengan ini. Jadi di sini ada 3 kondisi. Ini sebelum pengamatan, pada waktu pengamatan, dan ketika sudah percobaan itu sudah mulai dilakukan, yaitu ketika T-nya lebih besar dari 0. Profilnya adalah seperti ini, yaitu tidak linier. Baik, sekarang akan kita lanjutkan. Kita mohon maaf ya, saya agak cepat menjelaskannya karena ada rapat yang saya tinggal. Ini ada rapat, kita kuliah sebentar aja. Nah, sekarang dalam kasus ini ya, bahwa Vx kita itu adalah sebagai fungsi posisi dalam arah Y dan waktu. Akibatnya apa? Maka sekarang untuk pengamatan kita itu kita lakukan pada elemen volume setebal delta Y. Kenapa ke arah delta Y ya? Karena apa? Perubahan momentumnya kan dalam arah Y. Jadi elemen volume kita itu adalah mempunyai tebal sebesar delta Y. Ini adalah delta V kita mempunyai tebal sebesar delta Y. Posisinya di mana? Ini Y, yang atas adalah Y plus delta Y. Nah, di sini kita akan menyusun neraca momentumnya. Nah, kemarin waktu kita menyelesaikan di keadaan steady, bahwa dari neraca gaya dan neraca momentum yang kita peroleh dari persamaan 3, itu bentuknya adalah analog dengan persamaan neraca secara umum. Persamaan neraca secara umum masih ingat kan? Yaitu laju alir masuk dikurangi laju alir yang keluar ditambah laju pembangkitan sama dengan laju akumulasi. Nah, kemarin kita sudah membuktikan dari neraca gaya maupun neraca momentum dengan menggunakan persamaan 3 itu diperoleh bentuk yang sama, yang analog dengan persamaan neraca pada umumnya. Baik, sekarang kita akan menyusun neraca momentum pada elemen volume setebal delta Y pada keadaan tidak steady. Kita akan menyusun neraca momentum pada elemen volume setebal delta Y pada keadaan steady. Ini ya. Sekarang kita akan menyusun neraca momentumnya. Ini pada keadaan tidak steady. Ini kondisinya adalah unsteady state. Nah, ingat ya, di sini pada elemen volume setebal delta Y pada keadaan tidak steady. Sehingga kita menggunakan bentuk neraca pada umumnya. Di sini tidak ada pembangkitan momentum ya. Sehingga kenapa sih kok tidak ada pembangkitan momentum? Karena tadi tidak ada beda delta, tidak ada pengaruh perbedaan tekanan dan tidak ada pengaruh gaya gravitasi. Karena aliran yang ada adalah dalam keadaan aliran horizontal, sehingga pengaruh gaya gravitasi tidak ada. Di sini juga tidak ada pengaruh perbedaan tekanan. Nah, sekarang kita akan menyusun persamaan neraca momentum pada elemen volume setebal delta Y pada keadaan tidak steady.
Nah, sama dengan apa? Berarti laju alir momentum masuk, ini laju alir momentum masuk, laju alir momentum yang keluar, dan sama dengan laju akumulasi. Nah, sekarang pada laju alir momentum masuk, itu kan di posisi Y ya, karena pada elemen volume, kecepatan yang besar ada di posisi Y. Dan kecepatan yang kecil pada elemen volume adalah di posisi Y plus delta Y. Sehingga laju alir momentum masuk itu adalah, ingat ya, perpindahan momentum kita ke arah Y, aliran fluidanya ke arah X, sehingga flux momentumnya adalah tau YX, ya toh. Perpindahan momentumnya dalam arah Y, kemudian fluidanya mengalir ke arah X, sehingga persamaan flux momentumnya adalah tau YX. Dikalikan dengan AY. AY kenapa AY ya? Ingat, karena perpindahan momentum kita itu dalam posisi Y, dalam sumbu Y. Sehingga luasan kita adalah AY. Ingat, AY itu adalah luasan yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, berarti laju alir momentum masuk kita itu adalah tau YX kali AY pada posisi Y dikurangi laju alir momentum yang keluar. Laju alir momentum yang keluar apa? Yaitu tau YX kali kali AY pada posisi Y plus delta Y. Nah, sekarang sama dengan laju akumulasi momentumnya. Laju akumulasi momentumnya. Momentum itu sama dengan apa? Laju alir momentum sama dengan apa ya? P dot X. Itu kan sama dengan apa? Laju alir momentum itu sama dengan massa kali percepatan. Percepatan itu apa? Berarti kecepatan Vx dibagi dengan T. Dibagi dengan T, ya toh. Karena di sini yang kita lakukan adalah menyusun raca momentum pada elemen volume setebal delta Y. Maka laju alir momentum kita ya harus pada elemen volume setebal delta Y. Maka ini kita koreksi masanya. Massa cairan pada elemen volume berapa? Massa cairan pada elemen volume berapa? Pada delta V dengan tebal delta Y, maka besarnya massa cairannya adalah delta M. Kalau massa cairan keseluruhan yang ada di atas bidang datar itu M. Tetapi massa cairan pada elemen volume setebal delta Y adalah delta M. Berarti laju alir momentum pada elemen volume setebal delta Y, ya ini, delta M kali Vx per delta T. Ya kan? Nah, sekarang kita cari. Tadi sudah ada informasi bahwa densitas cairan itu adalah tetap. Densitas itu sama dengan apa? Rho itu kan sama dengan M per V. Berhubung kita tinjauannya pada elemen volume, delta V dengan tebal delta Y, maka rho-nya akan kita koreksi menjadi apa? Delta M kali per delta V. Kalau ini adalah massa cairan keseluruhan dibagi volume cairan keseluruhan. Tetapi kalau kita mencari densitasnya berdasarkan elemen volume, maka densitas sama dengan delta M per delta V. Delta M per delta V. Itu adalah densitas pada elemen volume. Nah, sekarang berarti rho delta M itu sama dengan apa? Delta M sama dengan rho kali delta V. Sekarang delta V itu sama dengan apa? Delta V adalah volume di posisi Y plus delta Y dikurangi volume di posisi Y. Sama dengan apa berarti? Delta V, volume di posisi Y plus delta Y itu sama dengan apa?
Berarti sama dengan luasan AY-nya, AY kali Y plus delta Y. Sementara volume pada posisi Y adalah AY kalikan Y. Maka kalau ini dikurangi, maka besarnya elemen volume adalah sama dengan apa? Ya AY kali delta Y. Akibatnya apa? Maka delta M, besarnya massa pada elemen volume sama dengan apa? Ya rho kali AY kali delta Y. Sehingga ini adalah delta M kita. Delta M kita adalah ini. M-nya menjadi kalikan rho. Kenapa ini Vx-nya kita rubah menjadi delta Vx ya? Karena tujuan kita adalah kecepatan fluida pada elemen volume. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Nah, sekarang kalau persamaan ini seperti halnya di problem strategi penyelesaian perpindahan momentum, kalau kita sudah menyusun, ini kan dari neraca momentumnya kita mendapatkan bentuk ini. Maka dari strategi penyelesaian perpindahan momentum, maka persamaan ini akan kita bagi dengan delta V. Delta V apa tadi? AY kali delta Y. Maka ingat, kalau dalam kasus ini, AY adalah luasan yang tegak lurus pada sumbu Y. Karena yang tinjauan kita adalah bidang datar, maka AY kita adalah konstanta. AY kita adalah konstanta. Maka neraca momentum ketika dibagi dengan elemen volume, kita akan mendapatkan bentuk ini. AY-nya adalah konstanta, sehingga menurut hasil pembagian, kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, maka hasil dari neraca momentum dibagi dengan elemen volume akan menghasilkan bentuk ini. Dengan AY-nya sama dengan konstanta. Persamaan ini akan kita limitkan. Persamaan ini akan kita limitkan. Kita limitkan kemana? Kita limitkan pada nilai delta Y mendekati 0. Nah, yang ini juga kita limitkan. Delta Vx per delta D ini juga dilimitkan. Ini juga saya pindah di sini ya. Ini rho kali limit delta T ya. Kalau di sini delta Y yang mendekati 0, maka yang sini limitnya adalah delta T mendekati 0. Nah, delta Vx per delta T. Persamaan kita adalah ini. Sehingga kalau ini kita limitkan, kita akan menghasilkan bentuk apa? Ingat ya, limit kita itu Y adalah dikurangi Y plus delta Y. Maka hasil limit kita itu menghasilkan bentuk persamaan diferensial yang negatif. Kenapa negatif? Karena Y-nya ada di depan, dikurangi Y plus delta Y. Sehingga hasil limit kita adalah negatif. Nah, kenapa ya bentuk persamaan diferensialnya adalah do? Ingat, karena perubah bebas kita ada dua. Px tadi kan sebagai fungsi posisi dan waktu. Maka PD kita adalah PD parsial. Karena apa? Perubah bebasnya ada lebih dari satu. Sehingga kita menghasilkan negatif do tau Yx dibagi dengan do Y sama dengan rho. Ini hasil limitnya adalah do Vx per do T. Ini adalah PD yang kita peroleh. Ini adalah PD yang kita peroleh. Dengan flux momentumnya sama dengan apa? Tau Yx sama dengan negatif mu do Vx per do Y. Ini adalah flux momentum kita. Ingat, ini adalah hukum Newton tentang viskositas pada keadaan tidak steady untuk perpindahan momentum dalam arah Y.
Akibatnya apa? Maka persamaan ini akan berubah menjadi ini, yaitu negatif mu do Vx per do Y dibagi dengan do Y sama dengan rho do Vx per do T. Kita mendapatkan bentuk ini. Nah, mu-nya tadi konstanta, sehingga mu-nya bisa kita keluarkan dari persamaan diferensial kita. Maka persamaan diferensial kita menjadi apa? Ini negatif-negatif, kita kalikan menjadi positif, sehingga menjadi ini. Mu do per do Y, do Vx per do Y, sama dengan rho do Vx per do T. Ini adalah persamaan kita. Ini adalah persamaan kita seperti ini. Ini adalah persamaan diferensial kita seperti ini. Sehingga akan diperoleh hasil bentuk ini ya. Ini ya. Dari tadi kita mendapatkan ini, mu do kuadrat Vx per do Y kuadrat sama dengan rho do Vx per do T. Nah, sekarang kita rubah ya. Mu dibagi rho itu adalah sama dengan nu. Sebenarnya itu ini adalah nu ya. Bentuknya seperti ini sebenarnya. Seperti paruh burung, paruh ayam seperti ini. Nulisnya gini ya ini. Berarti mu per rho itu adalah sama dengan nu. Sehingga persamaan kita berubah menjadi ini. Nu do kuadrat Vx per do Y kuadrat sama dengan apa? Do Vx per do T. Ini adalah PD kita. PD kita adalah tingkat 2 terhadap Y dan tingkat 1 terhadap T. PD kita tingkat 2 terhadap Y dan tingkat 1 terhadap T. Nah, sekarang kita akan menentukan keadaan batasnya. Karena di sini kasus kita adalah kondisinya tidak steady, maka ada salah satu keadaan batas yang fungsi waktu. Ada keadaan batas yang fungsi waktu. Keadaan batas itu kita sebut dengan initial condition. Karena kita mencarinya dari T kurang dari 0 sampai T sama dengan 0. Maka kecepatan fluidanya, Vx-nya adalah sama dengan 0. Nah, atau kita, maksudnya ini itu ketika waktu mula-mula, kan kecepatan fluidanya sebelum dilakukan pengematan, itu Vx-nya kan 0 ya. Vx-nya kan 0. Nah, ini untuk berlaku untuk semua fluida di sumbu Y. Ini untuk for all Y. Untuk semua kecepatan fluida di atas bidang datar itu kecepatannya 0 karena masih diam. Sehingga kita bisa menuliskan perubah bebas yang pertama adalah Y, sementara perubah bebas yang kedua adalah T. Sehingga bentuk kita adalah ini. Vx Y, 0 sama dengan 0. Sekarang keadaan batas kita. Kalau yang IC itu adalah yang pengaruh waktu. Sekarang BC, boundary condition, itu adalah keadaan batas. BC 1 dan 2 itu adalah keadaan batas yang berubah ketika posisi berubah. Kalau IC itu pengaruh waktu. Tapi kalau BC 1 dan 2 itu adalah keadaan batas yang dipengaruhi oleh perubahan posisi. Di BC1 yaitu ketika Y sama dengan 0 atau di bidang datar, maka kecepatannya kan sama dengan V0 karena tadi kan bidang datarnya bergerak dengan kecepatan V0. Ini tuh berlaku untuk semua T, kapanpun waktunya. Kapanpun waktunya, ketika kita melihatnya di posisi Y sama dengan 0, maka kecepatannya adalah V0. Atau kita menulisnya untuk keadaan yang umum itu adalah ini, Vx 0, T sama dengan V0. Ingat, yang pertama di dalam kurung ini adalah
posisi di Y sama dengan 0. Yang kedua adalah waktu. Sekarang keadaan batas yang kedua. Keadaan batas yang kedua yaitu di Y sama dengan tak terhingga. Tadi tebal cairannya kan sampai tak terhingga ya. Karena semakin ke atas kecepatannya itu semakin kecil, maka betul ketika VY-nya itu sama dengan tak terhingga, maka kecepatan fluidanya adalah 0. Ini itu berlaku umum kapanpun waktunya. Kalau jauh dari plat bawah atau Y sama dengan tak terhingga, maka kecepatan fluidanya adalah sama dengan 0. Atau bentuk ini dapat ditulis ini. Px tak terhingga T itu adalah sama dengan 0. Kita mendapatkan bentuk itu. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Di PD kita tadi, nu do kuadrat Vx per do Y kuadrat sama dengan do Vx per do T, itu akan kita rubah menjadi PD dalam persamaan bilangan tak berdimensi. PD-nya akan dirubah menjadi bentuk bilangan tak berdimensi. Caranya bagaimana? Sekarang untuk Vx per V0 itu kita misalkan theta. Vx per V0 itu sama dengan theta. Maka persamaan ini menjadi bagaimana? Maka kalau tetanya itu kita turunkan ke Y, maka menjadi apa? Ingat ya, V0 itu adalah konstanta. Sehingga do theta per do Y itu sama dengan 1 V0 kali do Vx per do Y. Itu adalah ketika theta kita turunkan terhadap Y. Sekarang kalau karena PD kita itu adalah PD tingkat 2 terhadap Y, maka theta perlu kita turunkan sampai turunan kedua. Maka turunan kedua theta terhadap Y itu adalah sama dengan turunan pertama theta terhadap Y, yaitu turunan pertama diturunkan kan gitu. Sehingga menjadi apa hasilnya? 1 V0 do kuadrat Vx per do Y kuadrat. Atau kita rubah sekarang. Do kuadrat Vx per do Y kuadrat sama dengan V0 do kuadrat theta per do Y kuadrat. Nah, sekarang yang theta kita turunkan ke T. Theta kita turunkan ke T. Berarti do theta per do T itu sama dengan apa? Do theta per do T sama dengan do per do T sama dengan apa? Vx per V0. Maka hasilnya sama dengan apa ini? 1 V0 do Vx per do T. Maka kita memperoleh hasil apa? Berarti do Vx per do T sama dengan apa jadinya? Sama dengan V0 kali do theta per do T. Berarti do Vx per do T sama dengan V0 do theta per do T. Sehingga persamaan kita ini menjadi bagaimana? Persamaan kita ini menjadi berubah. Persamaan kita ini menjadi berubah ya. Ini persamaan ini do Vx per do T-nya berubah menjadi ini. Maka persamaan kita berubah menjadi bagaimana? Ini saya hapus dulu yang ini. Maka persamaan kita itu berubah sekarang. Berubahnya bagaimana sekarang? Maka persamaan kita ini berubah ya. Berubahnya menjadi apa? Ini berubahnya nu. Sebentar. Persamaan kita berubah.
menjadi apa? Nu kali ini do kuadrat WX per do Y kuadrat kan sama dengan ini. W0 kali do kuadrat theta per do Y kuadrat sama dengan do Vx per do T kan sama dengan ini, yaitu V0 do theta per do T. Nah, ada yang bisa dicoret tidak? Jelas ada, yaitu ini dan ini. Sehingga PD kita menjadi apa? Nu kali do kuadrat theta per do Y kuadrat sama dengan berapa? Do theta per do T. Maka persamaan kita adalah sama dengan ini. Do theta per do T sama dengan ini. Jadi PD kita menjadi PD baru, yaitu ini. Baik, sekarang kita menjadi bagaimana ini ya. Nah, ini PD kita baru adalah ini. Ini menjadi ini ya. Ini menjadi ini. Sehingga PD kita akan kita selesaikan. Tadi kita kan mau merubah PD kita menjadi PD dengan bilangan tak berdimensi. Di sini belum bilangan tak berdimensi ya. Kalau theta sudah. Karena Vx itu kan satuannya panjang per waktu. V0 juga panjang per waktu. Maka theta sudah merupakan bilangan tak berdimensi. Tetapi Y dan T ini masih bilangan berdimensi. Y itu adalah dimensi panjang, T-nya adalah dimensi waktu. Nah, untuk pada dasarnya kenapa sih kita mau merubah PD kita menjadi bentuk bilangan tak berdimensi. Nah, sekarang kalau kita punya PD parsial, kalau kita selesaikan secara analitis, maka harus dirubah dulu. Dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi PD ordiner. Saya ulangi, kalau kita punya PD parsial, akan kita selesaikan secara analitis, maka PD parsial itu harus dirubah menjadi PD ordiner. Untuk merubah PD parsial menjadi PD ordiner, itu lebih mudah kalau bentuk PD-nya itu relatif sederhana. Nah, biasanya bentuk yang sederhana itu adalah bentuk PD dengan bilangan tak berdimensi. Itu menjadi bentuk yang sederhana. Nah, sekarang untuk merubah PD parsial menjadi PD ordiner, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Atau penyelesaian PD parsial itu bisa dengan dua cara. Penyelesaian PD parsial bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara kombinasi variabel. Dan yang kedua, itu dengan cara pemisahan variabel. Terus kapan kita menggunakan penyelesaian PD dengan kombinasi variabel? Ketika salah satu keadaan batasnya itu adalah tak terhingga. Maka kita pilih penyelesaian bentuk kombinasi variabel. Terus kalau batasannya tidak ada yang tak terhingga, gitu, kita lebih enak menyelesaikannya dengan bentuk pemisahan variabel. Dalam kasus kita ini, keadaan batas kita kan ada yang tak terhingga, yaitu ketika Y-nya tak terhingga, maka kecepatan fluidanya adalah sama dengan 0. Nah, kita lebih enak menyelesaikan PD parsial kita dengan kombinasi variabel. Maksudnya kombinasi variabel itu apa? Yaitu perubah-perubah bebas kita yang lebih dari satu itu kita kombinasikan atau kita gabungkan. Nah, berarti sekarang kita akan menggabungkan variabel Y dan T menjadi satu variabel baru. Saya ulangi lagi, kalau dengan metode kombinasi variabel, maka kita akan menggabungkan dua variabel bebas kita menjadi variabel baru.
Nah, ternyata variabel bebas kita itu adalah Y dan T, posisi dan waktu. Kita rubah menjadi variabel baru dengan cara kombinasi karena digabungkan, yaitu variabel baru kita adalah eta. Ini eta ya. Jadi eta itu adalah sama dengan apa? Eta sama dengan Y per akar 4 nu T. Eta sama dengan Y per akar 4 nu T. Nah, sekarang kita gunakan ini untuk merubah PD kita menjadi PD bilangan tak berdimensi. Berarti sekarang kita turunkan dulu. Ingat, eta adalah fungsi Y dan T. Ketika kita turunkan terhadap Y, maka T-nya dianggap konstanta. Dan sebaliknya, kalau kita turunkan terhadap T, etanya kita turunkan ke T, maka Y-nya dianggap konstanta. Nah, sekarang eta akan kita turunkan terhadap Y terlebih dahulu. Ingat, eta adalah fungsi dua variabel bebas, yaitu Y dan T. Sekarang eta akan kita turunkan terhadap Y. Nah, maka menjadi apa? Do eta per do Y itu sama dengan apa? Do per do Y. Eta kita apa? Y per akar 4 nu T. Nah, maka karena ini ada do Y per do Y, maka ini bisa dihapus. Maka betul, do eta per do Y ya sama dengan 1 akar 4 nu T. Maka do eta per do Y adalah sama dengan ini. Sekarang eta akan kita turunkan terhadap T. Maka do eta per do T sama dengan apa? Ya do per do T. Kita rubah ya bentuk etanya menjadi apa? Ingat, kalau kita turunkan ke T, Y kan konstanta. Maka ini menjadi Y per akar 4 nu. T-nya kita rubah menjadi pangkat negatif setengah. Nah, karena T-nya pangkat negatif setengah, maka persamaan kita menjadi apa? Y per akar 4 nu. Kali turunan negatif T pangkat negatif setengah. Berarti berapa? Negatif setengah kali T pangkat negatif 3/2. Seperti ini. Maka do eta per do T ya sama dengan Y per akar 4 nu kali negatif setengah kali T pangkat negatif 3/2. Nah, sekarang langkah selanjutnya. Ini sudah ya, saya hapus. Sekarang langkah selanjutnya, kita kan akan merubah Y menjadi bentuk bilangan tak berdimensi. Merubah T menjadi bilangan tak berdimensi juga. Maka sekarang ini akan kita rubah. Kalau kita punya do theta per do Y, ini, maka kan sama dengan do theta per do eta kali apa? Ingat ya, apa theta kita ini harusnya apa namanya? Ini namanya apa namanya? Theta kita itu hanya fungsi satu berubah bebas. Maka harusnya cara menuliskannya bukan do, tapi D, ya toh? Ada yang bertanya? Ya. Nah, berarti sekarang karena apa namanya theta kita itu kan tadi mana sebentar ya, sebentar saya tunjukkan. Tadi sudah saya tulis belum ya? Nih. Nah, tadi bahwa theta kita, theta itu adalah fungsi eta. Jadi theta kita
Theta itu adalah fungsi eta. Theta adalah fungsi eta. Berarti theta hanya fungsi satu variabel, yaitu eta. Tetapi eta itu fungsi dua variabel, yaitu Y dan T. Saya ulangi lagi, theta kita itu adalah fungsi eta, di mana eta itu fungsi Y dan T. Akibatnya apa sekarang? Karena theta itu fungsi satu variabel, maka kalau theta diturunkan terhadap eta, bentuknya adalah PD ordiner. Kenapa PD ordiner? Karena theta itu fungsi satu variabel, yaitu fungsi eta. Tetapi kalau eta itu kita turunkan, maka bentuknya tetap PD parsial. Kenapa PD parsial? Karena eta kita fungsi dua variabel. Sehingga sekarang kalau kita ini ya, kita kembali lagi ke tadi ya. Ini mana tadi? Mana ya tadi? Nah, ini karena sebentar saya tulis theta itu hanya fungsi eta. Sementara eta sama dengan Y per akar 4 nu T. Akibatnya apa sekarang? Kita rubah sekarang. Kita mau mencari do theta per do Y. Ya tahu karena PD kita kan do kuadrat theta per do Y kuadrat. Akan kita rubah menjadi fungsi eta. Sehingga menjadi bagaimana? Kalau kita ini, saya mau merubah. Ini ya, saya mau merubah do theta per do Y. Saya rubah menjadi apa? D theta per d eta. Benar ya? Karena theta hanya fungsi satu variabel yaitu eta. Kali apa? Do eta per do Y. Ya kan? Ini sebenarnya coret-coret sama-sama gitu, sama-sama derivatif. Betul kan? Nah, berarti persamaan kita menjadi bagaimana? Do eta per do Y kan sama dengan ini. Seper akar 4 nu T. Sehingga menjadi apa? D theta per D eta kali seper 4 akar 4 nu T. Betul kan? Bentuknya adalah ini. Jadi menjadi ini. Nah, kalau ada ini kita turunkan, d theta per d eta itu adalah sama dengan turunan pertama fungsi. Akibatnya apa? Kita bisa mengatakan bahwa do theta per do Y itu adalah sama dengan ini. Turunan pertama fungsi kali seper akar 4 nu T. Turunan pertama fungsi sama dengan turunan pertama fungsi kali seper akar 4 nu T. Nah, PD kita itu adalah turunan kedua terhadap Y. Nah, yang baru kita dapatkan baru turunan pertamanya. Maka persamaan ini akan kita turunkan. Persamaan ini akan kita turunkan. Ini kan baru turunan pertama. Sekarang kita akan mencari turunan kedua. Do kuadrat theta per ini sebentar. Do kuadrat theta per do Y kuadrat itu kan sama dengan apa? Do kuadrat theta per do Y kuadrat itu adalah sama dengan turunan pertama theta diturunkan lagi.
Berarti sama dengan apa? Ya ini. Do Y per do theta per do Y. Ya toh. Do per do Y kali do theta per do Y. Ya kan? Nah, sekarang do theta per do Y itu kan sama dengan ini. Turunan pertama fungsi kali 1/akar 4 nu T. Ya kan? Nah, sekarang ini kita rubah. Kalau kita punya do per do Y, itu kan sama dengan apa? Do per do Y itu yang sama dengan do per do eta kali do eta per do Y. Betul tidak? Kalau kita punya do per do Y, kan sama dengan do per do eta kali do eta per do Y. Do eta per do Y. Nah, berarti bentuk kita menjadi berubah ini. Maka bentuk kita menjadi do kuadrat theta per do Y kuadrat menjadi ini. Ini toh, ini kita rubah menjadi bentuk ini. Nah, ini loh. Ini menjadi bentuk ini. Nah, akibatnya apa sekarang? Bentuk kita kan berubah menjadi ini. Yang semula ini berubah menjadi ini. Maka menjadi apa sekarang? Ini saya hapus saja, biar enggak. Bentuk kita tadi, ini kita rubah toh. Do per do Y. Do per do Y. Ini kita rubah. Do per do Y. Kita rubah menjadi apa tadi? Do per do eta kali do eta per do Y. Maka akibatnya ini, ya toh, ini berubah. Ini kan aslinya ini. Nah, berarti sekarang, padahal do eta per do Y kan sama dengan ini. Do eta per do Y kan sama dengan ini. Nah, ini adalah ini. Nah, do eta per do Y kan sama dengan ini, 1/akar 4 nu T. Sehingga persamaan ini menjadi ini, ya kan? Tinggal ini. Turunan pertama fungsi eta, ingat tadi ya, ini kan sama dengan apa tadi? Turunan, ini kan kalau ada turunan pertama tadi sama dengan apa? Do theta per do eta, ya kan? Maka kalau ada turunan pertama fungsi, kita turunkan lagi, maka dia menjadi turunan kedua. Ya toh, turunan pertama diturunkan, maka menjadi turunan kedua. Sekarang ini kali ini, 1/akar 4 nu T kali 1/akar 4 nu T. Maka akarnya hilang, karena akar dikalikan dengan akar, maka kan akarnya hilang. Maka menjadi apa bentuk kita? Ya 1/4 nu T kali turunan kedua fungsi. Sehingga bentuk kita ini, do kuadrat theta per do Y kuadrat, ya sama dengan ini. Nah, sama dengan ini toh. Jadi do kuadrat Y, ini saya tulis, maka do kuadrat theta per do Y kuadrat sama dengan apa? Ya turunan kedua fungsi 1/4 nu T. Nah, bentuknya adalah ini. Nah, jelas bentuk ini persamaan kita adalah ini. Ini kita dari tadi merubah Y menjadi fungsi eta menjadi itu kan. Nah, sekarang yang ini belum kita selesaikan. Yang ini belum kita selesaikan. Do theta per do T. Do theta per do T. Nah, ini idem. Kalau ada do theta,
per do T, maka hasilnya sama dengan apa? Hasilnya sama dengan apa? D theta per D eta. Kenapa D ya? Tadi theta itu kan fungsi satu perubah bebasnya eta, hanya satu perubah bebas. Sehingga bentuk derivatifnya adalah D, bukan do. Kali apa? Do theta per do T. Ini do eta, ini salah. Ini do theta, ini do eta. Ini iya kan? Coret-coret habis. Nah, padahal do theta per do eta itu kan turunan pertama fungsi. Do eta per do T sama dengan apa? Ini do eta per do T kan sama dengan ini. Y per akar 4 nu kali negatif setengah kali T pangkat negatif 3/2. Ya kan? Ini bentuk yang ini. Nah, bentuk ini sekarang akan kita rubah. Ini bentuknya sama ya. Bentuknya sama, ini ya toh. Sekarang saya hapus supaya jelas. Nih, bentuknya kita sudah mendapatkan ini. Bentuk ini akan kita rubah menjadi apa? Turunan pertama fungsi kali Y per akar 4 nu. Kali apa? Negatif setengah. Yang T pangkat negatif 3/2 kita rubah menjadi T pangkat negatif setengah kali T pangkat negatif 1. Boleh kan? Kalau ada T pangkat negatif 3/2 kan sama dengan T pangkat negatif setengah kali T pangkat negatif 1. Nah, T pangkat negatif setengah ini akan kita masukkan ke dalam akar ini. Ini kita masukkan ke sini. Sehingga persamaan kita menjadi apa? Turunan pertama fungsi Y akar 4 nu T. Kali apa? Kali negatif 1/2 T. Betul toh? Karena ini T pangkat negatif setengah. Sehingga persamaan kita adalah ini. Sehingga kita mendapatkan ini, bentuk ini, kan sama dengan eta. Maka kita mendapatkan hasil turunan pertama fungsi kali eta kali negatif 1/2 T. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, ya kan? Sama kan? Sama ya. Jadi ceritanya seperti itu. Kesimpulannya apa berarti? Kesimpulannya, maka do theta per do T ya sama dengan ini. Do theta per do T ya sama dengan negatif 1/2 T kali turunan pertama fungsi kali eta. Nah, tadi kalau yang do kuadrat theta per do Y kuadrat, kita mendapatkan bentuk ini, turunan kedua fungsi ini. Nah, sehingga persamaan kita ini menjadi bagaimana sekarang? Persamaan kita ini. Sekarang persamaan kita berubah mestinya menjadi apa? Nu kali do kuadrat theta per do Y kuadrat. Do kuadrat theta per do Y kuadrat kan ini. Turunan kedua fungsi kali 1/4 nu T. Sama dengan do theta per do T. Do theta per do T adalah ini. Negatif 1/2 T kali eta kali turunan pertama fungsi. Sekarang yang bisa dicoret akan kita coret. Ini nu-nya habis, ya kan? Terus ada lagi yang bisa dicoret enggak? T-nya sekarang. T ini habis. Mana lagi yang bisa kita coret? Ini.
2 dan 4. Maka 2 habis, ini tinggal 2. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana sekarang? Menjadi sangat sederhana. Menjadi berapa sekarang? Persamaan kita menjadi apa? Turunan kedua fungsi. Yang ini habis sama dengan, ada 2-nya kita pindah ya, pindah ke sini. Karena ini 4 dipindah ke sini dibagi 2 kan menjadi 2. Maka 2-nya saya pindah sekarang. Dipindah menjadi negatif 2 turunan pertama fungsi kali eta. Nah, jelas PD kita ini adalah PD ordiner. PD kita adalah PD ordiner. Bentuknya sangat sederhana ini. Nah, bentuknya menjadi sangat sederhana. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Di slide berikutnya ada ya, tinggal kita lihat. Nah, maka kita mendapatkan hasil ini. Nah, turunan kedua fungsi sama dengan negatif 2 turunan pertama fungsi kali eta. Ingat tadi bahwa turunan pertama fungsi kan sama dengan apa? df per d eta. Itu adalah turunan pertama fungsi. Kalau turunan kedua fungsi apa? Ya d kuadrat fungsi per d eta kuadrat. Sehingga persamaan ini akan kita rubah menjadi ini, ya kan? Nah, ini kan analog, bentuk ini dan ini adalah analog. Jadi PD kita adalah PD tingkat 2 dan merupakan PD ordiner. Berarti dengan kombinasi variabel kita sudah bisa merubah PD parsial menjadi PD ordiner. Nah, sekarang kita memperoleh bentuk ini ya. Bentuk kita menjadi ini. D kuadrat F per D eta kuadrat sama dengan negatif 2 eta df per d eta. Nah, ini adalah PD tingkat 2-nya kita. PD ordinernya adalah ini. Sekarang untuk menyelesaikan bagaimana? Kita misalkan ya, turunan pertama fungsi itu adalah bentuk baru. Kita misalkan sekarang. Misal bahwa df per d eta itu sama dengan C. Ini C-nya ini. C-nya adalah sama dengan ini. Maka akibatnya apa? D kuadrat F, turunan kedua fungsi, D eta kuadrat, ya sama dengan DC per D eta. Ya toh? Sehingga PD kita ini menjadi bagaimana ini? PD kita ini menjadi apa? DC per D eta sama dengan apa? Negatif 2 eta kali C. Nah, PD kita adalah ini. Menjadi DC per D eta sama dengan negatif 2 eta kali C. Kita mendapatkan bentuk baru ini. Sekarang saya hapus dulu karena sudah ada di berikutnya. Nah, kita ini tadi menjadi ini ya. Nah, sebelum
sebelum kita merubah ini, atau keadaan batasnya nanti dulu. Ini PD kita tadi adalah ini. Nah, tadi yang ini sudah kita sampai sini ya tadi, sudah merubahnya ini. Tadi sudah dirubah menjadi DC. Ini sih ya sebenarnya karena di equation waktu saya nyari nggak ketemu sih adanya gitu ya sudah saya pakai ala kadarnya D eta sama dengan negatif 2 eta kali C. Nah, berarti bentuknya adalah seperti ini. Nah, PD kita tadinya aslinya ini kan. Sekarang PD kita itu adalah fungsi eta. Sekarang kita rubah keadaan batasnya. Tadi kita punya IC kita itu adalah kecepatannya kita, kalau waktunya 0, maka Px-nya adalah 0, dimanapun Y-nya, dimanapun letak Y-nya, kalau T-nya 0, maka kecepatan fluida kita adalah 0. DC1 kita, kecepatan kita, kalau letaknya di Y sama dengan 0, kapanpun waktunya, maka kecepatan fluidanya adalah V0 atau kecepatan dari plat bawah yaitu. Sekarang BC yang kedua, BC kedua. Kecepatan fluidanya, kalau Y-nya itu tak terhingga, kapanpun waktunya, maka fluidanya adalah diam atau 0. Nah, ini kalau masih fungsi Y dan T. Sekarang perubah bebas kita kan sudah berubah. PD kita kan itu sudah theta, ini PD kita yang ini PD kita yang ini adalah theta fungsi eta, ya kan? Nah, sekarang akan kita rubah. Ini PD kita yang ini adalah theta fungsi eta. Ini adalah PD kita adalah theta fungsi theta. Maka keadaan batas kita ya harus menyesuaikan. Kalau Vx itu adalah fungsi Y dan T, maka sekarang theta akan kita rubah. Vx-nya akan berubah menjadi theta. Vx kita akan kita rubah menjadi fungsi eta. Karena tadi kita menggunakan kombinasi variabel. Sekarang di IC, ketika T-nya 0, dimanapun letaknya di Y, maka kecepatannya adalah 0. Sekarang akan kita rubah. Berapa etanya ya ketika Y-nya itu sama dengan Y, T-nya sama dengan 0. Maka untuk mencari ini, kita menggunakan tadi. Eta itu kan sama dengan Y per 4 nu T. Ya kan? Sekarang kita untuk IC. IC itu adalah T-nya 0. Sehingga kalau T-nya 0, T-nya sama dengan 0, maka Y-nya kan menjadi Y per akar 4 nu kali 0. Sehingga menjadi apa? Ini eta ya. Sehingga menjadi apa? Y per 0. Y per 0 kan tak terhingga. Karena nilai Y itu adalah tertentu. Maka betul ketika T-nya 0, dimanapun letak Y-nya, maka etanya adalah sama dengan tak terhingga. Ini sudah kita dapatkan. Sekarang berapa tetanya? Theta itu sama dengan apa? Theta kan sama dengan Vx per V0. Padahal ketika T-nya 0, Y-nya dimanapun letaknya, maka etanya adalah tak terhingga. Dan Vx-nya adalah 0. Maka theta kita menjadi bagaimana? Theta ketika diisi 0 per V0. 0 per V0 berapa? Ya 0. Sehingga persamaan kita adalah ini. Jadi ketika T-nya 0, dimanapun letak Y-nya, maka kita mendapatkan bentuk baru. Tetanya tak terhingga, dan tetanya adalah sama dengan 0. Ya toh? Nah sekarang
Untuk BC1, ketika Y-nya 0, tetanya adalah theta. Ketika Y-nya sama dengan 0, T-nya adalah T, berapa Vx-nya? Vx-nya kan 0. Sekarang kita mencari etanya. Eta itu sama dengan Y per akar 4 nu T. Padahal Y kita 0, berarti 0 per akar 4 nu T. Maka hasilnya berapa? Ya 0. Maka betul 0. Nah sekarang theta. Theta itu apa? Vx per V0. Padahal Vx kita adalah V0. Maka menjadi V0 per V0. Berarti sama dengan berapa? 1. Maka keadaan batas BC1 kita maka adalah sama dengan ini. Nah, berarti tetanya adalah sama dengan 1. Itu BC1. Sekarang BC2. Ketika Y-nya tak terhingga, T-nya sama dengan T, maka etanya sama dengan tak terhingga, ya toh. Eta kita itu Y-nya kan tak terhingga dibagi akar 4 nu T. Maka hasilnya berapa? Tak terhingga. Sekarang tetanya, theta adalah Vx per V0. Vx kita berapa? 0. Dibagi V0, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Maka kita mendapatkan bentuk kita adalah ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan apa? Dari sini bisa kita simpulkan apa? Maka dari 3 keadaan batas itu hanya berubah. Dari 3 keadaan batas itu berubah menjadi 2 keadaan batas. Kenapa 2? Karena bentuk ini dan bentuk ini adalah sama, ya toh. Jadi semula keadaan batas kita yang 3 itu berubah menjadi 2 keadaan batas. Sehingga keadaan batas kita yang baru apa? Yaitu eta sama dengan tak terhingga, maka tetanya sama dengan 0. Dan ketika etanya sama dengan 0, maka tetanya sama dengan 1. Kita mempunyai 2 keadaan batas yang seperti ini. Nah, sekarang akan kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Bentuk baru kita tadi, PD kita apa tadi? DC per D eta. Sama dengan apa? Negatif 2 eta kali C. Jelas ini PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan variabel yang masih tercampur. Cara menyelesaikannya bagaimana? Kita punya PD ordiner dengan variabel yang tercampur. Cara menyelesaikannya bagaimana? Maka kita menggunakan metode pemisahan variabel, ya toh. Variabel yang sama kita kelompokkan, ya kan? Sehingga dengan metode pemisahan variabel, PD ini berubah. Kita bergerak ke slide berikutnya karena sudah ada. Ini ya. Nah, PD kita adalah tadi. PD kita tadi adalah DC per C itu sama dengan apa? Negatif 2 eta kali D eta. Betul toh? Karena tadi PD kita kan ini. DC per D eta sama dengan apa? Negatif 2 eta kali C. Kita menggunakan metode pemisahan variabel sehingga menjadi bentuk ini. Nah, sekarang karena ini sudah menjadi bentuk yang variabelnya mengelompok, maka langkah selanjutnya penyelesaiannya bagaimana? Ya langsung kita integralkan kan? Langsung kita integralkan. Kalau ini mau kita integralkan sekarang,
maka integralnya tertentu atau tidak tentu. Jelas? Karena di sini kita belum tahu hubungan antara si dengan eta, kan kita tidak tahu keadaan batasnya. Maka mau tidak mau, PD kita itu kita selesaikan dengan integral tidak tentu. Karena keadaan batasnya tidak atau belum diketahui. Ini kita integralkan. Ini kita integralkan. Nah, kalau ini kita integralkan, maka menjadi apa? Desi per si, kan len si. Ya toh, len si sama dengan bentuk ini, hasil integralnya apa? Negatif 2. Integral eta di eta, maka menjadi apa? Waduh, ini negatif 2, ini eta, ini 2 maksud saya. Ini 2 ya, sebentar. Ini maksudnya 2. Ini sama dengan negatif 2 kali setengah eta kuadrat. Karena integralnya adalah integral tidak tentu, maka dari hasil integral muncul konstanta. Konstantanya apa? Karena di sini dalam bentuk len, lebih enak, konstantanya juga dalam bentuk len. Kita buat len C1. Ya toh? C1 konstanta, maka kalau kita lenkan ya jelas konstanta. Sekarang kita pindah ruas, maka menjadi apa? Len C per C1 sama dengan apa? Negatif eta kuadrat. Sekarang kalau kita hilangkan lennya, kalau kita hilangkan lennya, maka menjadi bagaimana? Ya toh, ini sudah ada di itu. Saya hapus ya ini karena sudah ada. Maka kalau sebentar ya. Maka sekarang kalau itu kita selesaikan, maka menjadi bagaimana? Maka kalau ini kita selesaikan, maka kita, bentar ya, panas banget. Nah, nah, sekarang berarti persamaan ini kalau kita hilangkan lennya, maka menjadi apa? Si per C1 sama dengan eksponensial negatif eta kuadrat. Maka si sama dengan apa? C1 eksponensial negatif eta kuadrat. Menjadi bentuk ini. Ya kan? Ini sudah ada di layar. Maka menjadi bentuk ini. Si sama dengan, ini maksudnya si ya, karena saya ini C1 kali eksponensial negatif eta kuadrat. Nah, padahal si tadi sama dengan apa? Si kan sama dengan turunan pertama fungsi eta. Nah, berarti sama dengan apa? Persamaan kita menjadi ini. Nah, df per d eta sama dengan C1 eksponensial negatif eta kuadrat. Bentuknya adalah sama dengan ini. Ya kan? Kita mendapatkan bentuk ini. Sekarang kita kalikan dengan d eta, maka kita mendapatkan bentuk ini. Nah, tadi kan kita sudah punya bentuk bahwa theta itu adalah turunan per turunan adalah fungsi eta atau sama dengan f. Akibatnya apa? Maka kalau ada df per d eta ya sama dengan d theta per d eta. Betul tidak? Maka akibatnya ini apa? Persamaan kita yang ini
Maka persamaan ini bisa kita tulis menjadi d theta per d eta. Sama dengan apa? C1 eksponensial negatif eta kuadrat. Maka menjadi bentuk ini. Sekarang kita kalikan dengan d eta. Maka persamaan kita menjadi apa? D theta sama dengan C1 eksponensial negatif eta kuadrat kali d eta. Bentuknya adalah sama dengan ini. Nah, sekarang tinggal kita integralkan. Integralnya pakai apa? Kita pakai integral tertentu. Karena tadi kita sudah punya keadaan batasnya. Ini toh kita punya keadaan batasnya. Kita punya keadaan batasnya tadi. Sekarang akan kita selesaikan dengan keadaan batas kita. Kita pakai integral tertentu. Ya toh. Nah, kita sudah sampai ini. Bahwa d theta sama dengan C1 eksponensial negatif eta kuadrat. Kita menggunakan integral kita dengan menyelesaikan dengan integral tertentu, ya kan? Sehingga kita memilih keadaan batas kita adalah ini. Ketika etanya 0, maka tetanya sama dengan 1. Ketika etanya sama dengan eta, maka tetanya ya sama dengan teta. Tinggal kita masukkan ke integral kita ini. Nah, tinggal kita masukkan ke integral kita ini. Nah, ini. Sehingga diperoleh hasil apa? Hasilnya adalah teta dari 1 ke teta sama dengan apa? Hasil integralnya C1 integral 0 eta eksponensial negatif eta kuadrat d eta. Bentuk ini kita belum tahu integralnya ya. Karena di integral bentuk baku tidak ada, ya toh di integral bentuk baku tidak ada, kita belum tahu hasil integralnya apa. Maka hasil kita berubah menjadi ini. Nah, ini bukan integral bentuk baku, sehingga kita tidak tahu hasil integralnya ini apa. Kita masih punya satu konstanta. Dalam kasus ini kan C1 wajib dicari. C1 wajib dicari. Kita masih punya satu keadaan batas. Yaitu ketika etanya sama dengan tak terhingga, maka tetanya sama dengan 0. Sehingga persamaan kita ini menjadi bagaimana? Ini, persamaan kita ini menjadi berubah. Maka menjadi bagaimana? Nah, ini menjadi bagaimana sekarang persamaan kita ini? Ketika etanya sama dengan tak terhingga, tetanya adalah sama dengan 0. Maka persamaan kita berubah ini. Menjadi 0 min 1 sama dengan C1 integral. Ini keadaan batasnya berubah. Menjadi tak terhingga eksponensial negatif eta kuadrat kali d eta. Kita berubah menjadi ini. Nah, sekarang C1 berapa jadinya? C1 itu sama dengan negatif 1 per integral 0 tak terhingga eksponensial negatif eta kuadrat kali d eta. Kita mendapatkan nilai C1 sama dengan ini. Selanjutnya bagaimana kita mendapatkan bentuk ini? Nah, sekarang ya toh kita mendapatkan bentuk ini. C1 sama dengan negatif 1 integral 0 tak terhingga eksponensial negatif eta kuadrat d eta. Ternyata kalau kita punya integral 0 sampai tak terhingga eksponensial negatif eta kuadrat d eta, itu sama dengan akar pi per 2. Jadi ini itu ada integral umum. Kalau kita punya integral dari 0 sampai tak terhingga
eksponensial negatif X kuadrat kali DX itu sama dengan akar pi per 2. Akibatnya apa sekarang? Maka C1 sama dengan negatif 1 akar pi per 2. Atau menjadi berapa? Negatif 2 per akar pi. Maka C1 kita adalah negatif 2 per akar pi. Nah, berarti sekarang kita sudah mendapatkan nilai C1. Tapi hasil integral kita kan belum tahu. Hasil integral kita kan belum tahu tadi. C1-nya sudah ketemu, negatif 2 per akar pi. Ini sama, sudah ada ya. Bisa saya hapus karena sudah ada. Ini sekarang kita lihat. Tadi bentuk kita adalah ini kan. Bentuk kita adalah ini. Bentuk kita adalah theta min 1. Tadi C1-nya berapa? Negatif per 2 akar pi integral 0 eta eksponensial negatif eta kuadrat d eta. Ternyata kalau kita punya bentuk yang seperti ini, integral berbentuk seperti ini, kalau kita punya integral ya, kita punya integralnya itu pakai kalau kita punya integral gini, kalau kita punya integral berapa? Kalau kita punya integral 2 per akar pi, 2 per akar pi, integral dari 0x, fungsinya adalah eksponensial negatif X kuadrat dx, itu merupakan error function X. Nah, jadi kalau kita punya bentuk ini, itu merupakan fungsi error. Karena mungkin zaman dulu itu saking bingungnya ya, apa ya hasil integralnya. Maka ternyata hasil integralnya adalah fungsi error. Nah, ini kalau ada 2 per akar pi, integral dari 0 eta eksponensial negatif eta kuadrat d eta, itu sama dengan error function eta, seperti yang sudah saya jabarkan di sini. Maka akibatnya apa persamaan kita ini tadi? Maka persamaan kita menjadi theta min 1 negatif error function eta. Tadi yang dicari adalah persamaan distribusi kecepatan ya. Yang kita cari adalah persamaan distribusi kecepatan. Akibatnya apa? Maka persamaan kita akan kita rubah sekarang. Persamaan kita akan kita rubah menjadi apa? Theta sama dengan 1 minus error function eta. Bentuknya adalah sama dengan ini. Nah, berarti sekarang karena theta itu sama dengan ini saya hapus gitu kan. Ini tadi sudah kita jabarkan. Nah, bentar ya. Ini sudah mau selesai. Karena saya ada rapat, saya tinggal. Nah, theta kita kan sama dengan 1 min error function eta. Kalau ada 1 min error function eta, itu sama dengan tetanya adalah error function komplementer dari eta. Akibatnya apa? Maka persamaan kita, tetanya kan Vx per V0 sama dengan 1 min error function ini, ya atau eta kita kan ini. Atau error function komplementer. Persamaan kita adalah sama dengan ini. Nah, dengan apa tadi? Nu-nya adalah mu per rho. Error function ini. Baik, sekarang fungsi error itu kalau dilihat di buku-buku matematis itu bisa ditabulasikan ya, sebenarnya sebagai hasil tabulasi. Tinggal dilihat
tabelnya, tinggal dipakai. Maka betul, kalau ini diselesaikan, maka bentuknya adalah sama dengan ini. Ternyata hubungan antara Y per akar 4 Nu T itu fungsi eta, ini tadi theta kita, ini adalah eta, maka kurvennya adalah tidak ini. Ini adalah persamaan grafisnya. Baik, sampai di sini kayaknya akan saya akhiri ya. Silakan Anda pelajari. Karena saya masih ada rapat, ini silakan Anda pelajari. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Ya.